warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diskusi terkait observasi praktek kinerja, di mana sekolah kita mengambil tajuk tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru. Adapun target perilaku yang kita ambil di sini adalah memandu refleksi pembelajaran program pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita perlu tahu juga apa itu program pengembangan kompetensi guru. Program pengembangan kompetensi guru adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Program ini dirancang untuk membantu guru meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dalam mendidik. Selanjutnya adalah kompetensi apa saja yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah profesional, yang ketiga kepribadian, dan yang keempat kompetensi sosial. Berkaitan dengan kegiatan refleksi, kita juga perlu tahu apa itu pentingnya kegiatan refleksi. Refleksi mendalam adalah proses yang penting bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Melalui refleksi kita dapat memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi. Nah, sekarang adalah tujuan dari kegiatan refleksi. Yang pertama, memahami kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, mendapatkan rekomendasi belajar yang relevan dengan kompetensi kita. Yang ketiga adalah menentukan program yang tepat dalam pengembangan kompetensi guru. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan rapor pendidikan di sekolah kita. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam kegiatan refleksi. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah guru mengumpulkan data mengenai praktek pembelajaran, refleksi diri, dan hasil belajar siswa. Ini dapat kita lakukan pada saat kegiatan observasi. Yang kedua adalah guru menganalisis data-data yang dikumpulkan. Setelah itu, guru akan merumuskan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis. Dan yang terakhir adalah guru akan menetapkan rencana dari tindakan tersebut serta melakukan evaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa program pengembangan kompetensi guru yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengikuti workshop atau webinar. Yang kedua adalah kegiatan KKG. Yang ketiga, komunitas belajar sekolah atau komdel sekolah. Yang keempat, belajar mandiri melalui PMM. Yang kelima adalah program PPG ataupun guru penggerak. Dan yang terakhir adalah coaching dan supervisi akademik. Ibu, mari kita refleksikan diri kita selama hampir 2 semester ini. Bagaimanakah pembelajaran yang kita lakukan di kelas? Apa saja kendala-kendala yang kita hadapi? Bagaimana upaya kita? Dan bagaimana tentang program pengembangan kompetensi yang kita ambil atau kita lakukan? Refleksi Anda di sticky note nanti silakan ditempel pada papan refleksi. Setelah itu nanti mari kita diskusikan bersama, kita mencari solusi permasalahan bersama. Dengan begitu nanti akhirnya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Coba ini nanti kita lihat. Ternyata dari hasil refleksi, setiap guru dalam kelas masing-masing memiliki kendala yang berbeda. Ada yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ada juga berkaitan dengan pembelajaran yang inovatif. Mari kita refleksikan bersama-sama. Nanti dari hasil refleksi itu maka kita bisa saling berbagi dan nantinya bisa
memberikan pemecahan dan solusi bersama. Dimulai dari Bu Septi. Pada kesempatan ini, saya merefleksikan pembelajaran di kelas tentang kesulitan dan tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran adalah mengkondisikan kelas dengan gaya belajar dan karakteristik siswa yang berbeda. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut? Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan, karakteristik dan gaya belajar siswa. Berarti di sini nanti akan secara tidak langsung akan mencerminkan strategi dari pembelajaran berdiferensiasi. Berarti nanti katanya dengan pembelajaran berdiferensiasi kita bisa mengakomodir kebutuhan semua peserta didik. Berarti akan bisa mengatasi kendala yang Bu Septi hadapi. Terus sekarang untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Bu Septi? Saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam untuk bisa saya kembangkan dalam pembelajaran di kelas. Ya. Intinya dengan pengembangan kompetensi, program pengembangan kompetensi itu banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Terus kira-kira apa yang menjadi kendala ketika kita atau panjenengan mengikuti program pengembangan kompetensi tersebut? Kendala saya adalah memanfaatkan waktu. Terkadang jam-jam saya mengikuti kegiatan kompetensi itu terlalu penuh dengan kegiatan yang lain dari pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajaran, sehingga saya harus bisa manajemen waktu memang dialokasikan khusus untuk pengembangan kompetensi guru. Ya, berarti katanya dengan manajemen waktu berarti kendala itu terletak pada diri kita dalam melakukan manajemen waktu. Program pengembangan kompetensi apa yang jenengan ambil? Untuk saat ini saya mengikuti PPG, kemudian KKG, Kombes Sekolah, dan webinar. Terutama untuk webinar itu saya merasa kesulitan dalam manajemen waktu saya. Dengan Bu Septi tadi berarti katanya dengan pembelajaran diferensiasi untuk mengatasi kendala yang ada di kelas ternyata alhamdulillah sudah bisa teratasi, tapi masih ada sedikit kendala terkait dengan diferensiasi konten. Nanti mungkin dari kendala tersebut mungkin nanti selain Bu Septi mengikuti kegiatan webinar maupun KKG dan kegiatan PPG, nanti kita bisa manfaatkan kegiatan kombel yang ada di sekolah kita nanti bisa sharing, saling berbagi praktek baik tentang pengalaman-pengalaman yang terkait pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya namanya Bu Santi, silakan. Kesulitan dan tantangan yang saya hadapi dalam melakukan pembelajaran adalah perilaku siswa yang beragam, seperti kurangnya konsentrasi, sering merasa paling benar, dan kurangnya interaksi dalam pembelajaran. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kendala pembelajaran yang ada di kelas tersebut? Upaya yang saya lakukan untuk mengatasinya memberikan dukungan dan bimbingan individual, mengikuti kegiatan pengembangan diri, dan mengendalikan situasi kelas agar lebih kondusif. Nah, kita harus lebih pandai-pandai dalam melakukan manajemen kelas dan membuat bagaimana anak-anak itu bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Bu Santi nanti bisa menerapkan itu dengan ice breaking. Ice breaking mungkin anak-anak akan lebih, karena anak-anak sudah rame, sudah jenuh, kita beri ice breaking. Dengan begitu anak-anak akan perhatiannya terpusatkan lagi pada kita, sehingga nanti pembelajaran bisa dilanjut dengan anak-anak tanpa merasa jenuh maupun bosan. Terus sekarang kaitannya dengan pengalaman dalam mengikuti pengembangan kompetensi, bagaimana pengalaman Anda? Pengalaman setelah mengikuti program pengembangan kompetensi, banyak hal yang saya dapat dan memperoleh banyak ilmu baru, seperti mengikuti KKG, webinar, dan PPG. Kendala Bu Santi dalam mengikuti program pengembangan kompetensi guru berkaitan dengan KKG tersebut. Saya kurang bisa mengikuti pemanfaatan IT.
Dengan peningkatan IT nanti, Bu Santi nanti akan bisa lebih memberikan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan inovatif kepada anak-anak, sehingga anak-anak yang kurang fokus dan sulit dikendalikan akhirnya bisa teratasi. Ya, bagaimana dengan pengalaman Bu Sari ini dari faknya agama? Kesulitan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran, terutama di sini saya sebagai guru agama, yaitu anak-anak sekarang khususnya kelas 6 yang sudah besar-besar itu mengalami kesulitan dalam membaca tulisan Arab serta untuk menghafal materi yang telah saya sampaikan. Itu tadi permasalahannya. Lalu bagaimana upaya Bu Sari untuk mengatasi permasalahan tersebut? Upaya yang saya lakukan untuk sekarang ini, anak-anak setiap pagi itu selalu saya ajak untuk mengaji bersama dengan media alat yaitu big book seperti Iqra yang besar itu, supaya mereka tertarik untuk ikut mengaji. Berarti anak-anak kita ajari dulu secara klasikal ya, secara klasikal, baru anak-anak nanti paham, mengetahui, baru nanti bisa mengaji secara per individu. Atau refleksi pertanyaan yang nomor 3 terkait program pengembangan kompetensi guru, itu apa yang Anda ikuti dan apa kendala yang Anda hadapi? Untuk pengalaman saya dalam mengikuti program pengembangan kompetensi guru, di sini saya mengikuti KKG yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, yaitu dengan adanya KKG kita bisa sharing apa kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian banyak ilmu yang saya dapatkan ketika diadakannya KKG. Kendala yang saya hadapi yaitu kurangnya pemanfaatan IT. Kita mungkin perlu mendatangkan salah satu sumber ya dalam kegiatan KKG untuk bisa memanfaatkan IT dalam menyusun dan merancang media-media pembelajaran yang interaktif, karena kita tahu bahwa yang membutuhkan media pembelajaran itu bukan saja untuk mata pelajaran yang eksak ya, ternyata agama pun juga membutuhkan media pembelajaran yang interaktif, yang artinya nanti bisa mendorong dan memotivasi anak untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kesulitan dan tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran yaitu dalam pembelajaran saya terkendala dalam membuat media pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, upaya yang saya lakukan untuk mengatasinya yaitu sering dengan rekan teman sejawat dalam kegiatan kombel sekolah. Pengalaman mengikuti program pengembangan kompetensi guru yaitu dengan mengikuti KKG dan webinar. Kendalanya yaitu pemanfaatan IT. Dalam pembelajaran di kelas, kita mengalami kendala terkait dengan pembuatan media pembelajaran yang berbasis IT. Itu mungkin nanti bisa disolusikan dengan Bu Rita tadi memilih untuk sharing dengan rekan sejawat, berbagi praktek baik nanti melalui kegiatan kombel sekolah. Nah, yang ketiga, pengalaman untuk mengikuti pengembangan kompetensi guru, Bu Rita tadi mengambil dengan kegiatan KKG dan webinar. Ini ternyata kendala yang dihadapinya memang sama, berbasis IT. Mungkin itu karena kita zamannya sudah IT, mungkin mau nggak mau kita harus mengikuti. Tidak apa-apa Bu, nanti kita dengan kegiatan kombel yang ada di sekolah kita, sedikit demi sedikit mari kita belajar bersama, saling mengisi dan saling melengkapi, akhirnya kendala yang kita hadapi bersama bisa terselesaikan, dan yang akhirnya nanti bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas, bermakna kepada peserta didik kita. Nah, mungkin dari kegiatan diskusi ini nanti bisa kita simpulkan tantangan kita. Yang pertama adalah
guru harus lebih inovatif dan kreatif dalam memilih model pembelajaran supaya bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Yang kedua, mengubah pola pikir guru tentang pentingnya pengembangan kompetensi. Dalam pengembangan kompetensi ibaratnya kita adalah belajar bagaimana kita bisa memberikan pengalaman yang terbaik kepada peserta didik. Kita menuntut murid-murid kita untuk belajar, maka kita sebagai guru juga harus belajar untuk bisa mengimbangi tuntutan zaman kita. Mari kita upgrade diri kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita sesuai dengan kodrat zamannya. Terus yang ketiga adalah konsisten untuk melakukan pengembangan kompetensi. Karena dengan konsisten itulah maka kita akan bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan yang berharga. Terus selanjutnya adalah upaya. Upaya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah melaksanakan diskusi bersama. Ini ternyata kegiatan Kombel itu sangat penting bagi kita. Kita bisa berdiskusi, bisa saling bertukar pendapat apa kendala kita di kelas, bagaimana solusi kita. Terus yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya pengembangan kompetensi. Yang ketiga adalah memilih program yang sesuai. Karena ketika kita webinar itu kita tidak asal mengikuti, kita sesuaikan dengan kompetensi yang kita inginkan. Misalnya adalah melakukan refleksi setiap minggu. Mari kita rutin melakukan refleksi diri kita untuk bisa mengetahui kekurangan, kendala yang kita hadapi sehingga kedepannya nanti kita bisa memperbaiki diri kita dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik kita. Ibu mungkin kegiatan diskusi pada hari ini alhamdulillah sudah bisa merefleksikan mari yang perlu diperbaiki kedepannya, kita programkan pengembangan kompetensi yang lebih baik lagi. Mungkin dari saya saat ini cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.